anggap aja 10 tahun dari sekarang kan 2010 atau 2010, bulan Juni ya. Bulan Juni itu harganya 5.400. Sekarang walaupun sempat turun gara-gara corona masih di angka 28.000. Jadi kalau kalian nabung ini, nabung ini terus selama 10 tahun tuh tetap cuan sih, walaupun di corona ini kita turun ya. Begitu. Tes. Cek what's up guys, ketemu lagi dengan saya Dani dari Kusuma. Kali ini kita bahas saham lagi cuy. Karena aku bingung mau bahas apa. Jadi aku mau ngasih tahu cara membeli saham bagi pemula banget ya. Kita sama-sama pemula biar enak bahasanya. So yang pertama tuh kalian pasti harus punya rekening saham cuy. Rekening saham tuh bisa banyak, bisa bikinnya tuh di sekuritas ya. Di sekuritas tuh banyak, bukan Mandiri Sekuritas saja. Daftar sekuritas di Indonesia. Nah ini, lalalala, yap nih cuy. Nah sekuritas tuh sebenarnya banyak. Ini deh, ada Bahana, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas. Jadi biasanya setiap bank tuh udah ada sekuritasnya. Jadi kalau misalkan aku punya bank Mandiri, ya pakai Mandiri aja biar nanti transfernya tuh lebih gampang gitu. Kalau kemarin tuh ada kawanku tuh, dia tuh banknya Mandiri tapi pakai OCBC Sekuritas, jadi kena biaya admin terus. Udah biaya pas belinya saham kena biaya kan, nggak transfer lagi kena biaya lagi, jadi double double biaya gitu. Apalagi untuk mainnya yang 1 juta 2 juta kayak aku tuh, biaya 6.000 5.000 tuh mengaruh banget cuy. Jadi saranku sih kalau milih sekuritas sesuai bankmu aja, karena hampir semua bank tuh udah ada sekuritasnya ya, utamanya bank-bank gede ya, Mandiri, BCA, BNI. Dan kalau bank-bank yang lain ya, sekuritas-sekuritas yang lain terserah kalian. Kalau kalian udah misalkan udah gabung di Sinarmas atau mana gitu, jadi bisa. Jadi ini daftar sekuritasnya. Kalau aku, karena aku pas pertama kali di Batam, aku ke Mandiri Sekuritas, jadi aku dapetnya Mandiri Sekuritas. Lagian ini ku Mandiri ku cuy, rekeningku Mandiri. Nah kalau belum punya, kalau di sekuritas ini Mandiri Sekuritas tuh bisa daftar online, register aja, nanti daftar baru, terus ya ngisi-ngisi itulah KTP dan lain-lain, NPWP. Terus habis itu kalau kalian udah punya udah daftar lah, udah sesuai daftar, nanti kalian dapat username, user ini nomor ID sama password. Passwordnya nanti kita bisa ganti. Jadi misalkan ini udah masuk nih, kita udah punya nih. Nah nanti kalau di email sama Mandirinya tuh minimal dikasih saran tuh, kalian minimal kalau main saham tuh 10 juta, kalau reksadana 5 juta apa 2 juta gitu aku lupa. Jadi gitu, itu sarannya aja sih. Tapi ternyata pas aku pertama kali nyoba top up 50.000 pun bisa. Bahkan saham pertamaku tuh aku beli tuh cuma 45.000. Ini dia saham pertamaku. Bentar. Jadi setiap beli saham itu nanti kita dapat trade confirmation. Jadi kayak bukti resi pembayaran gitu lah. Nah, ini cuy. Nah, nanti kita dikasih password gitu. Pokoknya a lot of password. Nah ini trade confirmation, ini pembelianku pertama 23 Maret nih. Aku pertama kali main saham. Sebenarnya aku udah punya 5 tahun yang lalu udah punya akun ininya, tapi gak ada duit. Jadi nggak pernah main aku cuy. Terus dulu awal-awal aku tuh bingung tuh saham tuh mainnya kayak mana, terus akhirnya ya tahulah lama-lama. Nah ini cuy, udah saham pertamaku Akset. Kemarin harganya masih 139, sekarang kita lihat ya ACST ya. Ini kalau aku belinya 10 juta udah dapat double ini. ACST. Kita bisa googling atau di itu aja. Udah ada ininya cuy, pergerakannya ini. Harganya udah sekarang udah 266 cuy. Gila. Jadi udah untung 100% ya harusnya kalau aku hold.
kita bisa ngeliat. Nah ini dulu aku belinya pas di sini sih, pas murah-murahnya ini, tinggal Maret ini kan. Nah, udah pernah ke 300 juga ini, kalau aku jual ke pas harga 300 udah untung 3 kali malah. Karena itu aku baru coba-coba. Nah ini baru coba-coba, nanti dapat kayak gini lah. Nah oke, kita langsung kembali ke MOS. Mungkin di video yang kemarin udah aku jelasin juga, tapi ini yang khususnya untuk jual beli saham aja, karena kemarin juga aku bahas reksadana ya, jadi ini saham aja. Terus kita login aja cuy kalau udah punya. Nah kalau di aplikasi sebenarnya ada 3 aplikasinya, ada versi ini website, ada versi aplikasi, udah pernah aku bikin videonya juga, sama versi downloadan PC. Jadi versi downloadan PC aku nggak pernah pakai. Aku kalau PC aku pakai yang web aja. Jadi kalau mau lihat apa account profile view, lihat portfolio ya, nanti kita masukin pin lagi. Serap. Nah ini daftar saham kita, daftar sahamku cuy, portofolio baru ada real sama demas karena aku lagi ku jual. Sorry, demas lagi ku jual, makanya nggak di sini. Nah ini kalau kita jual nanti kita langsung masuk di order sini. Open itu artinya masih dalam antrian ya. Nanti kalau ada yang beli di harga 178 sebanyak 130 lot, otomatis nanti duitnya masuk ke aku gitu. Karena aku kemarin belinya 160, jadi untung 300-200 ribu aku lepas gitu aja. Aku main pingpong aja sekarang, jadi trader aja. Kalau untuk yang investasi jangka panjang aku pakai CoinWalk. Karena CoinWalk tuh udah pasti cuan cuy. Nah terus kembali cuy ke, kalau mau beli saham kita klik ini saham, terus pilih composite. Nah cara kita taunya saham bagus apa enggak tuh ada di mana ya. Ini nih, kalau kalian awal pemula banget, saranku sih beli yang blue chip, saham blue chip. Biasanya tuh dia masuk indeks LQ45. Nah ini nih. Ini dia. Ini maksudnya LQ45 tuh yang udah di saranin sama tim ini. Kemungkinan ya, aku kurang tahu juga. Ini termasuk indeks saham-saham yang bagus nih. Kayak nih semua ini, kalau kalian pemula banget mending pilihnya yang ini aja, LQ45. Di sini juga ada perhitungan diakumulasi gitu loh cuy. Sahamnya diakumulasi, nanti dia naik turun. Ini kan gara-gara corona kemarin, jadi udah berangkat naik lagi. Jadi kalau saranku buat pemula mending cari saham yang ini LQ45 aja, sama kayak aku sih. Cuma yang aku kan mainku properti, jadi kebanyakan yang aku beli itu Demas, WG, Wika, Real gitu, yang saham-saham properti aja. Nggak tahu kenapa kalau aku tuh suka properti aja. Nah di saranku kalau kalian beli saham itu yang di sini aja untuk pemula, LQ45. Ini ada, kalian bisa ngeliat aja di yuknabungSaham.idx.co.id. ini ada nih, ada Adi Karya, ada Adaro, AKR Korporindo, Aneka Tambang, Astra, Alam Sutra, Bank BCA, PNI, BRI, BTN, Bank Tabungan Indonesia, Bank Tabungan Negara, keles, salah ini, Sentul City, Bank Mandiri, Umi Serpong, Caron Pokpan, El Nusa, XL, Gudang Garam, Sampurna, Indofood, CBP, Vale Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Indika, Indah Kiat, Indo Semen, Indo Tambang Megah, Jasa Marga, Kalbe Farma, Lipo Karawaci, Matahari, Medco, Media Nusantara, PGN, Tambang Batubara Bukit Asam, PTBA, PP, Surya Citra Media, Semen Indonesia, Sri Rezeki Isman, Sawit, Sumber Mas Sarana, Telekomunikasi Indonesia, Chandra Asri
Petrochemical, United Tractor, Unilever Indonesia, Wika, Wastika, sama Wastika Karya, Wastika Beton sama. Jadi ini saham-saham pilihan dari LQ45 cuy. Ini setiap tahun dia berubah sesuai yang dipilih dia lah, mungkin kapitalisasinya ya, sama sahamnya tuh stabil ya. Anggap aja kalian terus pengen beli Wika, jadi kalian copy aja nih Wika, kembali ke mouse ID, ke sini composite, kalian stock searchnya di sini, klik ini ya, klik tanda apa nih searching, terus kalian klik Wika. Nah di Wika ini kan ada tulis bitnya ada mulai dari 1325 72 lot. Base tuh lotnya ya cuy, ada 72 lot. Dia ngebitnya 1325, ada yang 1320, 1315. Nah ini yang jual, yang merah tuh jual, yang hijau tuh beli. Yang jualnya 1340, 1335, 1330. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau beli 1330, otomatis harga si Wikanya tuh berubah menjadi 1330 cuy. Nah terus sebaliknya kalau misalkan ada yang pengen jual banget nih, butuh uang banget ya, misalkan dia langsung dijual 1325, jadi harganya langsung turun ke 1325 gitu. Jadi saham tuh pengaruhnya naik turun tuh tergantung supply and demand aja. Semakin banyak yang pengen beli saham itu, semakin dia cepat naik gitu. Kalau semakin banyak orang yang pengen ngejual saham, jadi semakin turun kayak gitu. Nah biasanya sih, tapi untuk yang saham-saham LQ45 ini, saham-saham blue chip ini udah pasti auto stabil sih. Jadi kalian hold aja 10 tahun pasti auto cuannya banyak tuh, berapa ratus persen, bisa ribuan persen malah. Kita lihat BCA aja ya, BCA, pergerakannya BCA. Aku lebih suka ininya lihat di sini, di saham BCA, saham di Google cuy. Kita anggap ambil 5 tahun maksimal, anggap aja 10 tahun dari sekarang kan 2010 atau 2010 bulan Juni ya. Bulan Juni itu harganya 5.400. Sekarang walaupun sempat turun gara-gara corona, masih di angka 28.000. Jadi kalau kalian nabung ini terus selama 10 tahun tuh tetap cuan sih, walaupun di corona ini kita turun ya. Begitu. Jadi kalau mau beli gitu, terus misalkan kalau mau beli ya, misalkan beli BCA, stok, taruh saya BCA, Bank Sentral Asia. Terus kita mau beli nih yang harga 28, atau kita antri, terus kita klik beli. Nah kita terus menentukan harganya di sini cuy. Misalkan ini kan langsung ditawarin ke harga jual terendah 28875. Aku anggap aja kita antri di angka 28880. Ini yang paling rendah di antara tiga ini. Terus 800. Terus kita mau berapa lot? Satu lot tuh kan 100. Jadi 100 dikali 28.800 sama dengan 2.800. Ini uang yang harus kita sediain. Kita bisa top up dulu, atau kita bisa habis beli nih, misalkan aku submit seret. Nah dia oke. Terus dia ke sini. Kenapa dia reject? Karena ini belum jam bursa, dia masih jam istirahat. Kalau di mouse di website itu dia kalau nggak jam bursanya dia auto reject. Tapi kalau di jam bursanya tuh langsung statusnya open gitu. Open itu jadi masih tidak masuk antrian. Nah tapi kalau kita belinya di aplikasi di Mandiri Online aplikasi, dia auto antri gitu cuy. Walaupun kita belinya di malam hari atau nggak jam bursa gitu, bisa dia. Jadi kelemahannya yang versi website, dia harus kita jual belinya sesuai jam ya gitulah. Udah 13 menit. Nah kalau jual juga gitu coy, sell, terus kita mau jual berapa, terus kita punya satu lot misalkan satu, terus tinggal submit. Kita kan tadi kan udah masukin pin kode. Kalau kita udah remember me, dia otomatis remember. Jadi nanti submit, udah masuk. Nanti duitnya itu kalau misalkan kita jual, sini dia duitnya ada di sini.
cash T0 tuh maksudnya cash hari ini, cash T plus 2 tuh 2 hari bursa. Misalkan kita beli beli 2 juta, jadi nanti ini dikurangi 2 juta gitu maksudnya. Nah, nanti pas kita top up dia otomatis kita nambah, terus pas hari keduanya otomatis terturun gitu. Kira-kira seperti itulah cuy. Ini aku udah cuan 300.000 sih, 400 ribuan lah, karena naik turun nih. Dan belum pimpong waktu itu cuannya pun gara-gara dividen. Oke lah, gitu dulu cuy dari saya dan itu semua. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan tanya aja. Bye.